Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Al Faiz. Buat kalian yang sedang belajar persiapan CPNS tahun 2021, sedang mencari soal-soal TWK yang tidak cukup panjang atau soal-soal yang pendek, namun soal-soal itu ketika menjawab butuh penalaran, gak cuman menghafal saja. Sepertinya video ini cocok banget buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama, siapin alat tulisnya dan kita mulai dari soal pertama. Pancasila berperan sebagai pedoman atau pegangan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pernyataan tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan nilai tenggang rasa adalah A. Sebuah ikatan kebersamaan dalam suatu keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak. B. Pengambilan keputusan bersama dengan upaya mufakat agar tercipta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. C. Saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, serta saling menghargai. D. Kebersamaan memikul beban tanggung jawab demi kepentingan bersama. Atau E. Pedoman dalam membuat kebijakan aturan untuk warga negara. Oke teman-teman, silahkan teman-teman para master, para juara boleh jawab dulu di kolom komentar. Silahkan, monggo, silahkan tulis ya di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, sambil teman-teman menjawab, aku juga akan coba bacakan ya tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai way of life. Berarti Pancasila menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai norma, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Intinya adalah Pancasila itu mengatur ya sebagai norma, sebagai pegangan, sebagai pandangan hidup kita dalam melakukan aktivitas di kehidupan ini, teman-teman ya. Ya misalkan kita ketika diundang dalam sebuah acara pernikahan ya, kita menghadirinya, wajib menghadiri undangan. Itu merupakan contoh kita telah menanamkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang mengatur kehidupan kita. Nah, dari soal ini yang diminta adalah Pancasila sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan nilai tenggang rasa. Jadi kalau kita lihat, wah A, B, C, D, E ini kayak bagus semua, kayak benar semua. Nah, ketika teman-teman ketemu soal TWK yang kelihatan benar semua, maka kembalikan ke poin utama soalnya, yaitu pandangan hidup yang sesuai dengan nilai tenggang rasa. Nah ya, sebelum kita ke pilihan jawaban tadi, ngomongin tentang tenggang rasa dan toleransi. Untuk toleransi sendiri adalah cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Terhadap perbuatan orang lain. Contoh, orang lain sedang melaksanakan aktivitas ibadah gitu. Ya kita bertoleransi, kita membiarkan ia melaksanakan ibadah dengan semestinya gitu. Kita tidak mengganggunya gitu. Nah, sedangkan untuk tenggang rasa adalah cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita. Misal, kita hobi main musik keras-keras, sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Nah, misalnya kita sering nyanyi keras-keras gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan ya, kebetulan tetangga kita ini sedang sakit gitu teman-teman ya. Nah, maka ya kita harus sadar dong, kita harus tenggang rasa. Kita ya harusnya nggak boleh nyanyi keras-keras supaya nanti tidak mengganggu orang yang sedang sakit itu. Dan itu salah satu bentuk contoh dari tenggang rasa ya. Jadi cara kita menjaga perasaan orang terhadap perbuatan kita. Nah, dan itu semua ya merupakan gabungan dari tepas lira, di mana tepas lira ini terkandung atau ada pada implementasi Pancasila, yaitu sila yang kedua, kemanusiaan ya. Kembali lagi ke soalnya tentang nilai tenggang rasa Pancasila sebagai pandangan hidup. Berarti yang mana? Yang kalau A, sebuah ikatan kebersamaan suatu keluarga ini bukan ya. Pengambilan keputusan bersama untuk mufakat ini bukan pandangan hidup sesuai dengan nilai tenggang rasa. Nah, maka yang paling tepat saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, serta saling menghargai demi terpeliharanya keharmonisan hidup bersama. Maka di Privat Al Faiz biasanya nomor 1 selalu yang C, teman-teman. Udah tahu nih kayaknya yel-yelnya ya. Karena C itu cinta.
Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita awali dengan bismillah dalam belajarnya, dengan berdoa, jangan lupa. Dan kita awali setiap mengerjain soal itu dengan cinta, biar berusaha untuk mencintai sesuatu yang mungkin kita anggap sulit seperti TWK Hotsi ini. Lanjut ke soal kedua. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pak RW di Kecamatan Y menyelenggarakan rapat penyusunan tata tertib protokol kesehatan bersama warga, termasuk pengurus Karang Taruna. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa tata tertib yang disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Akhirnya, rapat berhasil menyusun tata tertib dan akan dilaksanakan oleh semua warga di kampung dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan ilustrasi tersebut, warga kampung X telah melaksanakan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Perjanjian luhur, C. Ideologi negara, D. Dasar negara, atau E. Sumber nilai. Menurut teman-teman para master, jawabannya yang mana? Silahkan. Boleh dijawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Silahkan sambil meninggalkan jejaknya. Ya boleh komen-komen, saling mendoakan, saling mendukung, boleh ya. Teman-teman juga bisa cek Instagram Febri Iran Faiz karena banyak konten CPNS di Instagram tersebut. Oke, sudah teman-teman, kita lihat ya. Nah, ngomongin tentang Pancasila sebagai pandangan hidup, kita sudah bahas di soal nomor 1 ya. Mungkin ke perjanjian luhur ya. Untuk perjanjian luhur bahwa Pancasila ini merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu dirumuskan pada saat sidang BPUPKI, lalu kemudian disahkan pada saat sidang PPKI. Jadi kurang tepat ya kalau perjanjian luhur tadi ya. Pancasila sebagai ideologi negara artinya gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Ini juga bukan menggambarkan ilustrasi di soal nomor 2 maksudnya ya. Yang berikutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila di sini berwujud di dalam tertib hukumnya. Sebagai sumber hukum di sini maksudnya ialah Pancasila sebagai asal tempat setiap pembentukan hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugas itu. Artinya sumber semuanya, ya, kayak referensi utamanya gitu ketika kita menyusun sebuah peraturan gitu kan ya. Sumber utamanya gitu kan, merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan kita buat gitu. Sedangkan untuk Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara sering disebut falsafah negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakat. Mungkin kalau kita melihat sekilas kita akan tergocek ya, mungkin antara jawaban sumber hukum sama dasar negara. Tapi kita lihat lagi di sini teman-teman ya, bahwa yang terpenting atau kata kuncinya di sini masyarakat kecamatan Y, ya, ini kampung X ya, ini warga kampung X ya di sini. Mereka ini ingin membuat sebuah tata tertib ya. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa tata tertib yang disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Lebih tepat yang mana nih ya kan? Kalau A itu tadi salah, ini juga salah, ini juga salah. Ini sumber nilai. Tadi kan sumber segala sumber, ini kayaknya kurang tepat yang E ya, entah typo atau segala macam, tapi jawabannya memang bukan E teman-teman ya. Karena di sini kata kuncinya peraturan yang ada di atasnya. Pancasila menjadi sumber tertib hukum tertinggi. Artinya ketika membuat suatu peraturan berarti masih ada hukum yang tertingginya. Kita berpedoman pada hukum yang tertingginya. Maka di soal ini ya, sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakat, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka jawaban yang paling pas adalah yang di... Boleh teman-teman kalau mau komen di kolom komentar silahkan, boleh dikomentari ya. Kalau sudah, buat teman-teman yang pengen join di Instagram, ya pengen join di grup Telegram CPNS, bisa DM Instagramku yaitu Febri Iran Faiz. Nanti teman-teman bisa cek persyaratannya di bio Instagramnya ya. Semoga membantu teman-teman dan semangat terus dalam belajar ya. Lanjut. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dalam nilai dasar yang termasuk pengamalan nilai kerakyatan adalah, sebelum kita bacakan pilihannya, mungkin teman-teman ada yang mau komentar jawabannya yang mana kira-kira. Oke, sebelum kita cek setiap pilihannya teman-teman,
Nah, dari nilai-nilai Pancasila ini ada 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, yaitu nilai sesuai dengan Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, kemudian ada nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Lalu setelah itu dituangkan lagi ke dalam nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar itu sendiri, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dari situ semua ya diimplementasikan lagi ke nilai praksis atau praktis, yaitu implementasi dari nilai instrumental, yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dari soal ini yang diminta adalah nilai kerakyatan. Teman-teman mungkin udah paham nilai kerakyatan ini tertuang dalam 45 butir Pancasila, yaitu sila yang keempat ya kan. Nah, kira-kira yang mana nih? Kalau A, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air, ini bukan. Oke. Menghargai hasil karya orang lain, ini masuk ke dalam sila kelima. Mengakui persamaan derajat, ini masuk ke sila yang kedua, teman-teman. Menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini mungkin sila yang pertama. Maka yang terakhir tinggal nih ya, mengutamakan musyawarah, ini masuk ke dalam sila keempat, di mana sila keempat itu menjelaskan tentang musyawarah dan demokrasi. Maka sepakat teman-teman? Cocok semua jawabannya? Boleh komen di kolom komentar. Jawabannya yang E. Lanjut. Masyarakat Kelurahan Tambak Boyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang selalu tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, hormat menghormati dan bekerja sama dengan kelurahan lain. Berdasarkan hal tersebut, warga kelurahan tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai dasar, gotong royong, persatuan, kerakyatan, keadilan, atau yang terakhir kemanusiaan. Menurut para master, silakan. Oke, silakan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Oh ya, di grup Telegram kita bakal sering adain kuis juga. Jadi buat teman-teman yang gabung nanti bisa ikutan kuis di Telegram. Ya cek aja di Instagram Febrian Faiz ya. Kalau teman-teman rasa di situ banyak konten-konten yang bermanfaat, bisa follow juga ya, biar gak ketinggalan nanti ada updatean terbaru dari Privat Al Faiz ya. Oke, kata kunci dari soal ini selagi teman-teman jawab ya, kata kuncinya adalah tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, hormat menghormati dan bekerjasama dengan kelurahan lain. Nah, mencintai sesama manusia itu masuk ke dalam sila yang kedua teman-teman, yaitu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka jawaban terbaik adalah yang E. Oke, sampai nomor 4 teman-teman dapat 20 poin. Nah, selamat yang udah dapat 20 poin. Boleh komen yang masih banyak salah, yang komen banyak bener juga ya komen juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita cek ya bener berapa salah berapa ya untuk semua soalnya. Lanjut. Soal nomor 5, bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham dan demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum masa Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat dilihat pada kehidupan sebagian masyarakat Indonesia yang menerapkan A. Musyawarah, mufakat, dan tolong-menolong, B. Kekeluargaan dan tolong-menolong, C. Kekeluargaan dan gotong royong, D. Musyawarah dan mufakat, atau E. Musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Silakan teman-teman, aku pengen teman-teman berusaha untuk jawabkan. Teman-teman yang mau tes nih bentar lagi nih, yuk semangat. Semoga teman-teman yang klik video ini bisa lulus ya sebagai ASN tahun 2021, amin. Semangat belajarnya. Nah, sebenarnya ini kata kuncinya adalah tentang demokrasi Pancasila, di mana paham demokrasi Pancasila itu sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu oleh nenek moyang kita. Di mana nenek moyang kita itu sangat menjunjung sekali dalam mengambil keputusan itu dengan musyawarah mufakat. Lalu dalam sebuah pekerjaan, nenek moyang kita itu selalu mengedepankan gotong royong ya. Maka jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Jawabannya yang E, nomor 5. Oke, alhamdulillah. Banyak bener ya teman-teman ya. Sip, semuanya pokoknya keren-keren banget yang udah pada jawab nih. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan petikan pidato Supomo berikut. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Berdasarkan pidato tersebut, pemahaman suatu undang-undang dapat dilakukan dengan cara apa? Apakah A. meneliti sejak kapan undang-undang dibuat, atau B. menelaah setiap pasal dalam undang-undang ya.
C. Mempelajari situasi pada saat undang-undang dibuat. Atau D. Mempelajari tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan. Atau yang terakhir E. Mengatur tugas pokok badan-badan pemerintahan. Silahkan teman-teman, boleh dijawab dulu. Oke, udah kelihatan ngantuk nggak nih? Oke, aduh ya. Dah, aman teman-teman? Oke, semangat ya buat kalian semuanya. Yuk, semangat bareng-bareng kita bahas ya. Sekaligus teman-teman bantu komentar yang mana kira-kira ya. Jadi aku ambil kata kunci dari soal ini adalah Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangan yang dan juga diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Artinya ini seperti sebuah rumus. Dari mana asalnya rumus itu? Harusnya kan memang ada penjabarannya, ada penemunya gitu kan. Kita cari tahu, kita telaah rumus ini seperti apa, kenapa jadinya seperti ini. Seperti halnya dengan sebuah pasal dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa pasal 1 ayat 1 bunyinya seperti ini? Kenapa pasal 1 ayat 2 bunyinya seperti ini? Kenapa nggak yang seperti itu gitu kan? Dan dari sini semua maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sorry batuk. Pemahaman suatu undang-undang dapat dilakukan dengan cara yaitu menelaah setiap pasal dalam undang-undang tersebut. Kita cari tahu kenapa bisa berbunyi pasal 1 seperti ini, kenapa pasal 2 seperti ini, kenapa susunannya seperti ini. Kita telaah setiap pasal dalam undang-undang teman-teman ya. Maka jawaban nomor 6 yang B. Oke, alhamdulillah. Sampai nomor 6 kayaknya semuanya banyak yang benar. Selamat sekali lagi buat teman-teman semua. Kita masih banyak soalnya. Lanjut. Nomor 7. Pada 18 Agustus 1945, PPKI berhasil melangsungkan sidang pertamanya. Sidang tersebut menghasilkan keputusan A. Pembentukan Kabinet dan Perumusan Undang-Undang Dasar. B. Pengesahan Undang-Undang Dasar dan Pembentukan KNIP. C. Pengesahan Hukum Dasar serta pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. D. Pembentukan Kabinet dan Pembentukan Parlemen. Atau E. Menjatuhi sanksi bagi para pelanggar norma. Oke, silakan teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Nah, kita ngomongin hasil sidang PPKI yang pertama nih ya. Berarti yang pertama adalah tentang pengesahan UUD ya kan? Yang kedua tentang pemilihan presiden dan wapres ya, wakil presiden. Oke. Wapres lah ya, wapres. Oke. Dan yang ketiga adalah pembentukan KNIP, Komite Nasional ya. Maka teman-teman dari soal ini mana yang paling tepat ya? Jawabannya yang paling tepat adalah pengesahan Undang-Undang Dasar dan pembentukan KNIP. Maka jawabannya yang B. Mesti ada yang kegocek nih untuk jawaban yang C ya. Ingat ini pengesahan hukum dasar ya, lebih tepatnya pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sampai nomor 18. Apakah aman sampai sini teman-teman? Boleh dikomentari, silakan. Teman-teman pengen request soal apa lagi? Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 8 aku pengennya teman-teman coba jawab dalam menyusun undang-undang para anggota DPR seharusnya menjadikan Pancasila sebagai apa? Silahkan jawab di kolom komentar. Dan teman-teman boleh download PDF-nya gratis. Silahkan cek di kolom deskripsi video ini. Tapi pakai kuota sendiri ya teman-teman ya. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya, untuk terus membantu teman-teman yang ada di Indonesia baik dalam hal CPNS maupun persiapan UTBK. Semoga berkah. Terima kasih buat semuanya sudah subscribe, sudah like, sudah share. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.